مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السابع سنن التي بعد الفراغ من الوضوء. Bagian yang ketujuh yaitu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan setelah melaksanakan wudu. Al-awwal yang pertama syar'u min fadli wudu'i wa rashi lisanihi bihi. Itu meminum air sisa wudunya dan memercikkan air wudu tersebut ke sarungnya. Doa ba'da kemudian berdoa mustaqbilan lil qiblat menghadap qiblat wa rafi'an yadayhi bihaythu yura bayadu ibtayhi. Kemudian mengangkat kedua tangannya minimal hingga terlihat kedua putih ketiaknya. Wa huwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Al-thalith yang ketiga adalah qira'atu suratul Badr, yaitu membaca surat Al-Badr talatan 3 kali. Wa ayatul kursi dan ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad dan surat qul huwallahu ahad. Ar-rabi' yang keempat salat sunnatul wudu, yaitu salat sunnah wudu. Wa hiya ba'da wudu, yang mana salat sunnah tersebut dilaksanakan setelah berwudu. Bihaythu yusabu ilaihi, dengan salat yang masih ada kaitannya dengan wudu. Wa yaqra'u fiha suratain al-kafirin wal ikhlas. Kemudian membaca dalam salat tersebut 2 surat, yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Khususan ila ruh Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa jami'i sadati Ali wa Alawi wa usuli wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yukaffiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bijahim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syarihil harami wal halali. Thumma salatullahi ma'as salami ala nabil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah, as-sabi' sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu. Sunnah-sunnah yang dilakukan selesai berwudu. Jadi sunnah-sunnah yang dilakukan setelah selesai berwudu. Yang pertama, syurbuhu min fadli wadu'ihi. Bukan wudu'ihi tapi wadu'ihi. Kalau wadu'ihi air wudu, kalau wudu'ihi perbuatannya berwudu. Jadi sunnah meminum sedikit saja dari bekas air wudunya. Nah ini caranya wallahu alam, saya belum dapatkan
di kitab fikih caranya, nanti kalau ketemu pertemuan berikut saya beritahukan cara minumnya seperti apa. Tapi sunnah minum daripada sisa bekas air wudunya sedikit. Kemudian yang berikutnya waras izari bih. Sunnah juga memercikan air sedikit ke sarungnya. Sunnah. Mungkin takut ada najis yang masih menempel, ya kita sudah percikkan, insyaallah itu bisa membantu menghilangkan keraguan. Makanya selesai cebok, selesai buang air kecil, Al-Imam Ghazali mengajarkan kalau masih ragu itu celana takut terkena najis, ambil air percikan celana dalamnya itu untuk menghilangkan was-was. Itu sunnah. Jadi sunnah selesai berwudu yang pertama meminum sedikit sisa air wudu. Yang kedua memercikan air, ini sekaligus satu, memercikan air ke sarungnya. Kemudian berikutnya sunnah setelah selesai berwudu ad-du'a, membaca doa. Membaca doa. Nah, di dalam kitab Al-Minahatus Saniyah Nabi ajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib menghadap ke langit. Ada satu riwayat menghadap ke tanah waktu baca doa. Cuma yang diajarkan oleh para fuqaha membaca doa sambil menatap ke langit. Doa selesai berwudu. Apa doanya? Sunnahnya juga mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Ketika mau baca doanya menghadap ke kiblat, wajah menatap ke langit. Rafi'an yadayhi, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi bukan begini tapi tinggi sampai kelihatan dia punya ketek. Itu sunnah membaca doa sesudah berwudu seperti itu. Jadi menghadap ke kiblat, tangan mengangkat tinggi ke langit, kedua tangan sampai seakan-akan kelihatan dia punya ketiak, baru baca doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ini sunnah. Selesai itu juga ditambah sunnahnya. Sudah selesai baca doa, daripada doa sesudah berwudu, sunnah juga membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca itu selesai doa berwudu, kemudian tangan diturunkan atau tangan sambil di atas juga bisa. Sambil membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 3 kali sampai selesai suratnya. Dan ditambah ayat kursi. Selesai itu ditambah ayat kursi. Kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini 1 kali 1 kali. Jadi surat Al-Qadar 3 kali, ayat kursi 1 kali, Qul huwallahu ahad 1 kali. Kemudian sunnah berikutnya selesai daripada membaca Al-Quran, ini kan Al-Quran, maka sunnah berikutnya adalah melakukan sholat sunnah duha, sholat sunnah wudu, bukan duha, sholat sunnah wudu. Sampai kapan waktunya sholat daripada sholat sunnah wudu? Disebutkan oleh ulama, sebagian mengatakan kalau dia selesai berwudu kemudian dia tidak sholat sunnah wudu, dia tunggu sekira-kira sholat 2 rakaat selesai, maka kesunahan sholat wudunya selesai. Jadi artinya habis berwudu langsung cepat-cepat sholat untuk mendapatkan sholat sunnah wudu. Sebagian ulama mengatakan waktu daripada sholat sunnah wudu itu berakhir di saat air wudu itu sudah kering dari tubuhnya. Air wudu sudah kering dari tubuhnya, maka sudah selesai sholat sunnah wudu. Tapi kalau masih basah, masih bisa melakukan sholat sunnah wudu. Pertanyaannya, ada orang baru datang masjid, dia wudu,
kan ada sunnah juga, sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana solusinya? Bisa digabung. Salat sunnah seperti ini bisa digabung, sekali salat dua niat. Niat salat sunnah wudu dan sekaligus salat sunnah tahiyatul masjid. Tambah qobliyah bagaimana? Boleh juga. Qobliyah. Yang pasti ini salat-salat sunnah yang seperti ini bisa dilakukan menggabungkan niat. Itu. Dia dapat fadilah pahala walaupun amalnya dia sedikit, tapi karena niatnya banyak, maka Allah berikan pahala sesuai dengan niatnya. Namun kalau dia lakukan terpisah-pisah, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena makin banyak gerakan solat, makin banyak rakaat solat, maka makin banyak pahalanya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan rubba qalilin, ada kalanya amalan sedikit tapi katharathu niat, tapi sebab niat pahalanya menjadi banyak. Rubba kathir, ada kalanya amalannya banyak, qallalatsun niat, tapi niat bisa membuat pahalanya menjadi sedikit. Itu kata Al-Habib Abdullah Haddad rahimahullah. Yang dibaca ketika melakukan sholat sunnah wudu, yang dibaca rakaat pertama dibaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya dibaca surat Al-Ikhlas, wa tadriju fihi gairiha. Terus lanjut. Al-Thamin as-sunanul 'ammah fil wudu, sunnah umum di dalam wudu. Al-awwal istiqbalul qiblat, yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua al-julus, duduk. Yang ketiga tarkunah fil ma', yaitu meninggalkan daripada pemborosan menggunakan air. Al-rabi' yang keempat al-iktisadu fil ma', yaitu sederhana dalam menggunakan air wudu. Air ada al-iktisadu fil ma', yaitu tidak melakukan pemborosan dalam menuangkan air untuk berwudu. Al-khamis yang kelima adalah yang terdalam agar tidak berbicara. As-sadis yang keenam wadu ma yatarifu minhu an yamini wa ma yasubu minhu an yasari, yaitu mengambil air menggunakan kanannya dan menuangkan menggunakan kirinya. Al-muwalat yang ketujuh adalah muwalat bihaitu yaghsilul 'abdu tsani qabla al-fafil 'abdul awwal, yaitu dengan membasuh anggota tubuh yang kedua sebelum keringnya anggota tubuh yang pertama. Ma'aidan hawa wal mizaj wal zaman. Al-thamin yang ke-8 adalah yaitu wajhahu bil ma', yaitu agar dia tidak menampar wajahnya ketika berwudu menggunakan air. Nah, ini sunnah-sunnah umum di dalam berwudu secara umum. Yang pertama, kalau memang memungkinkan menghadap kiblat. Nah, ini alhamdulillah di sini persis menghadap kiblat. Jadi kita wudu kalau di alamin ini dapat sunnah menghadap kiblat, persis menghadap kiblat. Di tempat lain juga demikian. Al-julus, nah sunnahnya sebenarnya duduk. Ada tempat semacam tempat duduk, dia duduk. Tapi kalau tidak ada ya nggak masalah. Ini bicara sunnah umum. Al-julus, duduk. Yang ketiga, tarku nafdil ma', sunnah juga jangan memercik-mercikan air. Sudah begini. Ini makruh. Meninggalkan itu sunnah, melakukan makruh. Jadi tarku nafdil ma', meninggalkan memercik-mercikan air. Biasa-biasa saja, jangan begitu, kasihan yang lain basah di belakang. Ini diajarkan akhlak dalam ibadah, luar biasa. Wudu itu ibadah, tapi diajarkan akhlak juga, jangan sampai mengganggu yang lain. Dipercik-percikan begini, yang lain kena basahan air tersebut. Yang keempat, nah ini penting, al-iqtisad fil ma', ay adamul israf fis shab. Jangan los terlalu banyak.
Air wudhu itu sedikit saja cukup. Ada yang putar handphone berbunyi, dia sambil telepon lagi. Assalamualaikum, ya gimana mak kabarnya? Baik. Ini air berjalan terus. Ini makruh. Karena kenapa? Al-israf, mubazir, membuang-buang hal-hal yang sangat penting, itu air dibuang sia-sia. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Orang-orang yang boros itu saudara kandungnya syaitan, kata Allah Ta'ala. Termasuk dalam berwudu, secukupnya saja, tidak perlu los terlalu besar. Karena kalau kita menggunakan cara yang diajarkan di dalam kitab fikih, itu sudah cukup sah untuk berwudu. Bahkan 1 gelas aqua juga bisa untuk dijadikan, 1 gelas dari air mineral bisa dijadikan untuk berwudu, cukup gitu. Itu makruh. Jadi kalau los terlalu besar, membuang-buang air, hukumnya makruh. Bahkan ulama seperti Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab, walaupun airnya banyak, misalnya dia wudu di lautan, lautan kan banyak airnya, pakai air laut bisa, tapi dia boros, itu juga makruh. Padahal lautan itu airnya banyak jumlahnya, boros di situ makruh. Bagaimana di sini yang bayar per bulan? Ya, itu dikatakan dalam kitab fikih, air laut, air sungai kita gunakan berwudu boros lebih dari kebutuhan, hukumnya makruh. Ajib para fuqaha. Kemudian yang kelima, jadi kalau meninggalkan sunnah ini lawannya adalah makruh. Yang buat sunnah, meninggalkan sunnah makruh. Meninggalkan wajib haram. Bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, mubah. Bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, mubah. Kemudian yang kelima, alla yatakallama. Ini ketika berwudu jangan sambil ngobrol. Satu di samping, gimana kabar? Baik, insyaallah, alhamdulillah. Ente tadi main bola tadi? Iya. Futsal. Iya. Kita tendang salah kaki, bikin apa bangka itu? Kita tendang bukan bola, batu itu tanda belia. Ini makruh. Sambil wudu mau ngobrol. Makanya Imam Ghazali, Imam Nawawi memasukkan doa di saat berwudu, biar kita tidak tersibukkan dengan yang makruh dan dapat fadilah doa di dalam berwudu. Jadi makruh wudu sambil berbicara. Yang keenam, jadi sunnahnya wudu tanpa berbicara. Sunnahnya wudu tanpa berbicara. Yang keenam, wad'u ma yagtarifu minhu an yaminih wa ma yasubu minhu an yasari. Yaitu dia mengambilnya air wudu tersebut dengan bagian kanan, tangan kanan. Jadi luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kan mengajarkan kepada kita, kalau mau makan pakai tangan kanan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nabi juga mengajarkan kepada kita, kalau mau cebok pakai tangan kiri. Saya dapat ilmu dari tabib. Ada kitab namanya Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Secara medis, ada seorang tabib itu dokter lah, dia mengatakan, kenapa Nabi SAW memerintahkan makan dengan tangan kanan, selain ada larangan karena Nabi katakan cara makannya syaitan pakai tangan kiri. Terlepas daripada itu, ternyata ada juga hikmah yang besar secara ilmu kesehatan. Tangan kanan ini ada enzim khusus yang tidak dimiliki oleh tangan kiri, sehingga makanan yang kita makan menggunakan tangan kanan, proses pembusukan makanan di dalam tubuh kita lebih cepat, sehingga bisa dicerna oleh tubuh. Itu luar biasa. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab
Syama'il Muhammadiyah, disusun oleh Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah di kota Termev di Uzbekistan. Beliau punya kitab tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Di situ diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan, biasanya beliau kana yal'aku bi usbu'ihi, selalu menjilat-jilat jari-jari beliau. Dijilat, diisap. Kenapa? Ilmu medis modern saat ini mengatakan di jari-jari ini kalau kita habis makan dijilat, enzimnya makin banyak keluar dan dia akan membantu proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim. Makanya jelas Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah yang memberikan perintah. Kalau kalian mengaku cinta kepada saya, Allah, ikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang salah. Seluruhnya terbaik, the best of the best. Terbaik. Kenapa terbaik? Karena yang Nabi lakukan diatur dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tangan kiri disuruh cebok. Di tangan kiri ini ada semacam zat yang dia mematikan kuman dan bakteri di tangan kiri. Tidak dimiliki tangan kanan, hanya ada di tangan kiri. Bahasa modernnya apa itu? Antiseptik. Tangan kiri punya antiseptik. Luar biasa. Coba tanya dokter-dokter yang ahli. Mereka terheran-heran dengan ajaran, cara, pola hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dia punya hikmah. Hikmahnya luar biasa. Makanya di sini sunnah pakai tangan kanan. Maka kumur-kumur jangan pakai dua tangan. Kumur-kumur berwudu jangan pakai dua tangan. Kenapa? Ini tangan buat cebok, masuk ke dalam mulut, kotor. Ada ulama sufi dalam kitabnya Kashful Gummah an Jamil Ummah. Kitab namanya Kashful Gummah an Jamil Ummah. Tebal kitab. Ini figi sufi. Figinya para sufi, disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Beliau mengatakan orang yang memasukkan kotoran ke dalam mulutnya atau memasukkan najis ke dalam mulutnya kemudian tertelan, maka efeknya akan mematikan hati. Karena kotor. Makanya kumur-kumur ini ada yang hukumnya sunnah. Kumur-kumur ada yang hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib. Kumur-kumur hukumnya wajib dalam kondisi kalau di mulut ada najis. Kumur-kumurnya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena punya efek secara konkret dan abstrak. Kalau secara konkret akan masuk kuman dan bakteri. Secara abstrak yang tidak terlihat akan mempengaruhi hati. Itu fikih tasawuf. Kashful Gummah an Jamil Ummah nama kitab. Kemudian juga sunnah al-muwalah, berkesinambung, bersambung wudunya, tidak ada spasi. Dari awal dia berwudu sampai akhir bersambung. Karena sebagian ulama mengatakan kalau satu anggota wudu, misalnya wajah dia basahkan, dia cuci wajah, kemudian dia biarkan sampai kering, sebagian ulama mengatakan dia harus kembali dari awal karena sudah kering. Makanya sebagian mengatakan boleh dilanjutkan
karena hukumnya mualah sunnah. Sebagian mengatakan kalau kering makruh. Makanya sunnah yang paling baik wudu itu tanpa ada spasi. Mulai sunnahnya dari tangan seterusnya sampai di kaki tanpa ada jeda. Makin banyak air yang mengalir di tubuh kita, maka makin banyak dosa-dosa yang menempel di tubuh kita terbawa dengan tetesan-tetesan air wudu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah juga an la yaltima wajhahu bil ma. Kalau wudu jangan ketika mencuci wajah jangan menampar wajah. Ada yang begini di belakang pas lagi mengantuk masuk air ke dalam mulut. Pelan-pelan saja, gak perlu ditampar-tampar. Coba dengan perlahan-lahan. Tidak perlu ditampar. Ditampar makruh. Itu namanya yaltim. Yaltim artinya dari kata latoma. Latoma yaltim artinya menampar. Sunnah yang berikutnya yang ke-9 yatawakkar rasyash. Fayajlisu fi mahalli la yanalu rasyash fi. Menghindari percikan air. Ini di WC atau di kamar mandi, jangan WC. WC tidak bisa. Kamar mandi. Kamar mandi boleh kita berwudu? Boleh. Asal dijaga hati-hati. Tempat najis itu, bekas kencing, jangan sampai disiram. Di situ ada kencing, percikannya mengenai kita, maka kena najis. Makanya disebutkan dahulu di Yaman, di Hadramaut, ada orang buta, dia belajar setiap pekan satu faedah ilmu ia tambah. Itu jadi prinsip hidupnya. Dia sering membawa cucunya, seorang wanita masih anak-anak. Jadi datang ke majlis satu pekan sekali dengan niat kalau boleh, ada yang mengatakan satu pekan, ada yang mengatakan setiap hari. Kalau boleh dia dapat satu faedah ilmu. Dapat satu faedah dia pulang. Tidak perlu banyak-banyak, satu faedah dia pulang karena tempat tinggalnya jauh. Satu kali perjalanan ingin menuju majlis ilmu, di tengah jalan rasa buang air kecil. Kan cucunya sering diajak, jadi cucunya juga sering mendengar ilmu dari majlis-majlis ilmu tersebut. Sang kakek mengatakan saya mau buang air kecil. Kata cucunya, mari saya kasih tunjuk tempat yang jauh dari pandangan manusia. Pergi di satu tempat, ternyata di situ tanahnya padat. Sang kakek mau membuka itu sarung, mau kencing. Tiba-tiba sang cucu mengatakan, "Kek, jangan dulu kencing." Kenapa? Ini kalau kencing di tanah yang padat, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena akan ada percikan. Kalau najisnya dibawa dalam sholat, maka hukumnya haram. Tahu kena najis, tapi dipaksa untuk sholat. Dia tahu najis, itu haram. Karena syarat sahnya sholat, taharatu najasai, suci daripada najis. Maka sang cucu mengambil kayu, kemudian itu kayu ditusuk-tusukkan tanahnya yang padat tersebut, ditusuk. Sehingga menjadi hancur itu dia punya tanah. Kemudian sekarang sudah bisa sang kaki kencing. Nah, kalau sudah dihancurkan itu percikannya tidak akan ada, kemakruhannya hilang, tanah yang padat. Makanya ulama fikih mengatakan kencing di tempat yang padat makruh, tapi di tanah-tanah yang lunak, yang lembut itu boleh. Selesai kencing sang kakek, maka sang kakek bilang, kalau gitu kita pulang saja. Wahai kakek, kenapa tidak lanjutkan? Kan hadir majlis ilmu. Saya sudah dapat satu ilmu tadi. Cukup satu ilmu saya dapat. Pulang. Itu. Jadi waktu bertambah, minimal satu hari dapat satu faedah ilmu. Kemudian sunnah berikutnya tarkul isti'anah fi sabbi illa li'udhr. Nah, sunnah berikutnya tidak perlu minta bantuan orang menuangkan air di saat berwudu. Sunnah, kecuali uzur, lagi sakit,
Boleh minta tolong orang, tuangkan air, dia berwudu. Ada kisah di kitab Akhlaq lil Banin, Al-Akhlaq lil Banin. Jadi Harun Rasyid menyerahkan putranya namanya Amin dan Ma'mun untuk dididik oleh ulama namanya Al-Imam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Harun Rasyid khalifah pada waktu itu. Wahai Imam Hatim Al-Asam, ini anak saya, 2 orang pangeran. Amin dan Ma'mun saya serahkan kepada engkau untuk engkau didik. Maka dibawa pulang ini 2 anak tersebut. Waktu berjalan, Harun Rasyid ingin melihat keadaan anaknya. Maka datang ke rumah Abu Hatim Al-Asam, Imam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Di saat Harun Rasyid datang, ternyata ini Al-Amin atau Ma'mun sedang menuangkan air wudu. Sedangkan Imam Hatim Asam beliau berwudu. Ternyata Harun Rasyid marah. Wahai Imam Hatim Al-Asam, kenapa engkau lakukan ini? Dipikir Imam Hatim Al-Asam ini raja punya anak, gak pantas disuruh-suruh begini. Dipikirnya Imam Hatim Al-Asam seperti itu. Dia bilang, saya minta maaf, ini saya mau didik. Jadi saya suruh mereka ambil air untuk membantu saya berwudu. Saya perintahkan mereka. Kalau engkau tidak suka, besok saya tidak suruh. Bukan itu yang saya marah, kata Harun Rasyid. Saya marah, kenapa hanya disuruh tuangkan? Harusnya mereka juga menggosok tubuhmu untuk diwudukan. Itu baru pendidikan. Karena saya memerintahkan anak saya kepadamu untuk dididik. Jadi marahnya bukan karena itu anak raja disuruh-suruh, bukan. Tapi kenapa hanya disuruh tuangkan? Harusnya disuruh lebih daripada itu. Itu di kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Kemudian sunnah berikutnya tarkut tanshif illa li'udhr. Nah, ini sunnah berikutnya, jangan menggosok air wudu dengan handuk atau kain lainnya. Biarkan dia basah mengalir. Makruh. Tidak perlu digosok. Biarkan dia mengalir. Hal ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama besar, Hafidzus Syam. Ulama ahli hadis negeri Syam. Zaman dulu Syam bukan satu negara. Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Ini namanya Syam zaman dulu. Dia punya ahli hadis nomor 1 di zamannya, di antaranya Al-Imam Auza'i namanya. Al-Imam Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Saya pernah riwayatkan seorang doktor di Mesir namanya Syekh Usama Al-Azhari. Syekh Usama Al-Azhari masih ada, ulama ternama di Mesir saat ini. Beliau mengatakan, saya sudah mensurvei judul kitab karya Imam Suyuti. Judul kitab karya Imam Suyuti. Ternyata jumlahnya secara keseluruhan, jumlah judul itu ada 1164 judul kitab. Baru judul. Beliau punya kitab itu berjilid-jilid. Kalau tafsir Durrul Mansur, itu saya punya ada, itu kurang lebih 9 atau 10 jilid. Beliau juga punya tafsir Jalalain. Beliau juga punya kitab hadis Jami'us Shaghir, itu berjilid-jilid. Itu baru 3 sudah banyak. Al-Lam'u fi Asbabil Wurud, Al-Khasaisul Kubra. Oh, banyak kitabnya. Al-Hawi lil Fatawi, itu kitab-kitab beliau. Yang beliau punya ada 1164 judul. Kalau dikalkulasi dengan usia beliau, itu kapan beliau mengarang? Sedangkan waktu beliau itu sibuk dengan belajar, mengajar. Sempat mengarang sampai 1000 judul lebih. Allah kasih berkah waktu mereka, para ulama, dan Allah pilih orang-orang pilihan untuk menjaga agama Nabi Muhammad SAW. Gak ada di tempat lain, hanya ada di agama Islam.
Itu Imam Suyuti rahimahullah. Dalam kitab Imam Suyuti namanya Al-Hawi lil Fatawi, nama kitabnya. Imam Auza'i pernah ditanya, kenapa hukumnya makruh orang yang selesai berwudu kemudian air wudunya digosok atau digosok dengan handuk atau kain, kenapa makruh? Maka Imam Auza'i menjawab, innama yuzan yaumal qiyamah, karena setiap tetesan air wudu akan menjadi satu kebaikan yang ditimbang di hari kiamat, maka jangan dihapus kebaikan tersebut. Itu kata Imam Auza'i rahimahullah. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan air wudu ini menghapus atau membawa dosa-dosa hatta tahta azfarihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di bagian bawah kuku yang terkena air wudu, dosa-dosa yang tersembunyi di balik kuku itu pun akan terbawa dengan air wudu sehingga bersih tubuhnya dari dosa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makruh, jangan digosok dengan handuk, dengan kain. Air wudu biarkan dia mengalir dan kering dengan sendirinya. Kemudian sunnah berikutnya yang 12, tarku ziyadah ala thalath. Sunnahnya berwudu 3 kali. Kalau lebih makruh 4 kali, 5 kali, 6 kali, kecuali dia ragu ini tadi belum sempurna, dia tambah lagi dan seterusnya. Karena hitungan wajibnya basuhan pertama kalau sempurna. Basuhan pertama itu yang wajib. Kalau sudah sempurna, yang kedua, ketiga sunnah. Tapi yang pertama belum sempurna, dia membasuh, mencuci wajahnya, maka setelahnya masih dihitung wajib. Itu. Yang ke-13, sunnah an la yankusa ma'u wudu'i an mud. Yang ke-13, tidak boleh airnya kurang dari 1 mud. 1 mud ini 2 tangan ini. 2 tangan kemudian diisi air, itu 1 mud. Jadi gak boleh wudu dengan air kurang dari 1 mud. Akan gak cukup. Makruh. Lebih dari 1 mud boleh. Dengan syarat dia mampu membasuh anggota-anggota wudu yang wajib. Anggota wudu yang wajib ada 6. Saya sudah pernah singgung. Yang 14, istishabun niat ila akhir wudu. Nah ini sunnah juga melanggengkan niat wudu sampai selesai berwudu. Jadi dia punya niat wudu itu dari awal sampai akhir, tetap niat wudu dalam hati, niat wudu sampai akhir berwudu. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haytham dalam kitab Minhajul Qawim, syarah dari Muqaddimah Hadramiyah, mengatakan maka nilai pahalanya lebih besar. Niat yang dihitung wajib di saat membasuh atau mencuci wajah. Di situ sudah mulai niat. Sunnah ada khilaf yang mengatakan sunnahnya di awal ketika cuci tangan dia sudah baca bismillahirrahmanirrahim dan juga sudah niat, kemudian sampai di wajah juga dia ulang lagi. Jadi 2 kali. Baca bismillah dan niatnya dua kali. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytham rahimahumullah. Wa yustahabul wudu iradati naum wa li qiraatil Qur'an wa li hudur majlisi ilmi wa dzikir, ya wallahu alam bisawab. Jadi fikih sedikit-sedikit saja.